Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital ID Channel di program Top 5 ID Channel. Mengulas berita-berita terpopuler saji di ID Channel. Sobat Investor, beragam update informasi terkait aksi korporasi beli jumbo dan juga strategis, serta proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan atau ISG menjadi sorotan utama yang diminati oleh para pembaca idxchannel.com. Beri kabar terkait negosiasi bernilai fantastis yang melibatkan emiten grup Bakri yang menjadi sentimen positif di pasar saham domestik. Lalu juga informasi terbaru terkait rencana akuisisi Mendem Corporation yang juga menjadi kabar yang dinanti-nanti. Lalu juga soal perkembangan terbaru dari rencana peribad right issue oleh Bakri and Brothers atau BNBR yang segera bakal dimintakan restu dari pemegang saham lewat gelaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUU PSLB. Semua tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, transaksi nego jumbo 6,9 triliun rupiah di saham Bumi. Aksi grup Salim. Berita besutan tim riset IDX Channel ini sengaja mencermati adanya data transaksi crossing di pasar negosiasi dengan volume jumbo, yaitu sekitar 18,2 miliar saham yang terjadi pada Senin 19 Januari 2026 lalu. Transaksi tersebut dilakukan pada harga rata-rata Rp380 per saham, sehingga total nilai transaksi yang terjadi mencapai 6,9 triliun rupiah dengan proses jual beli difasilitasi oleh Inas Sekuritas Indonesia dengan kode broker RB. Sejauh ini belum ada keterangan resmi mengenai pihak pembeli maupun tujuan dari transaksi tersebut. Namun menurut pengamat pasar modal Michael Zoh, aksi tersebut mengindikasikan pergerakan grup Salim di saham Bumi. Karena dalam analisa Michael Zoh, kode broker RB tersebut terafiliasi dengan grup Salim. Seperti diketahui, selain grup Bakri, grup Salim juga merupakan pihak pengendali yang ada di balik saham PT Bumi Resources Tbk. Usai kelompok bisnis Antoni Salim itu mengakuisisi sebagian saham perseroan pada periode 2022 hingga 2023 lalu. Yang demikian, melihat aksi transaksi jumbo yang terjadi kali ini, sebagian pelaku pasar berspekulasi bahwa pihak grup Salim tengah berupaya untuk memperbesar kepemilikannya terhadap saham Bumi. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Kabar terbaru soal rencana akuisisi pengendali Mendem atau TCID oleh Kalon Holdings. Ya, PT Mandom Indonesia Tbk atau TCID baru saja menyampaikan pembaruan informasi terkait proses pengambil alihan atau akuisisi Mendem Corporation atau MCC selaku pemegang saham pengendali perseroan oleh Kalon Holding Co Ltd yang tercatat di papan utama Bursa Efek Tokyo. Sebenarnya disampaikan dalam keterbukaan informasi perseroan pada Selasa 20 Januari 2026, Mendem Indonesia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengumuman terbaru Kalon pada 15 Januari 2026, syarat dan ketentuan penawaran tender atas MCC telah mengalami beberapa perubahan. Menurut CEO Mendem Indonesia, Koichi Watanabe, beberapa perubahan tersebut disebabkan oleh pengumuman MCC terkait diterimanya Letter of Intent yang mengikat dari Kohlenberg Kravis Roberts Co LP atau KKR sehubungan dengan akuisisi saham MCC untuk menjadi perusahaan tertutup atau going private melalui penawaran tender atas saham MCC dan squeeze out. Selanjutnya, pihak Kalon akan menyampaikan perkembangan informasi terkait proses pengambilan MCC oleh Kalon yang mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK 9 tahun 2018. Berikutnya berita ketiga, IHSG berpotensi menguat hari ini. Intip analisa Ratu, Bumi hingga ADRO. Dalam berita kali ini, pembaca idxchannel.com disuguhi sebuah analisa menarik dari pengamat pasar modal terkait kondisi terkini yang ada di pasar saham domestik. Sebuah analisa dari Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fani Suherman misalnya, meyakini bahwa indeks harga saham gabungan atau ISG memiliki proyeksi support di level 9.040 sampai 9.100 dengan posisi resisten di level 9.170 sampai 9.200.
Selain itu, Fani juga membedah secara lengkap dan komprehensif terkait potensi sejumlah saham yang dinilai memiliki peluang penguatan dalam beberapa hari ke depan. Bentuk berita semacam ini selama ini memang sangat menarik minat pembaca, lantaran dapat memberikan masukan dan pertimbangan terhadap potensi yang ada di pasar, sehingga memperkaya wacana dan pemahaman pelaku pasar, sehingga diharapkan bisa lebih bijak dan tepat dalam menentukan keputusan investasinya. Kita lanjut berita keempat. Siapa pemilik CPRO? Emiten produk olahan udang. Inilah profil dan pengendali sahamnya. Di antara sejumlah saham potensial yang menarik minat pelaku pasar dewasa ini, yaitu saham PT Central Proteinia Prima Tbk atau CPRO, sehingga pembaca edikchannel.com pun rupanya juga tertarik untuk lebih jauh terkait profil usaha hingga pemilik di balik saham ini. Diketahui bahwa CPRO merupakan emiten barang konsumen primer dengan bidang usaha makanan dan minuman, di mana perusahaan ini dikenal sebagai produsen makanan olahan udang dan aquaculture. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980 di bawah kendali PT Charon Pukman Group yang notabene merupakan perusahaan peternakan terbesar di Indonesia. Fokus bisnis CPRO yaitu produksi dan pengolahan produk udang, produk aquaculture, dan juga prebiotik. CPRO sendiri memiliki 3 lini bisnis, yaitu bisnis pangan, bisnis makanan, dan bisnis pembibitan. Pada sektor makanan, CPRO memproduksi makanan olahan seafood dengan merek Vesta dan Seafoodo seperti ebi fry, dory stick, bakso ikan, dan sebagainya. Produk olahan CPRO dipasarkan secara domestik di supermarket, minimarket, hingga toko tradisional, sedangkan aktivitas ekspor lebih merupakan hasil produksi udang mentah, matang, dan juga olahan dengan tujuan negara-negara antara lain seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Sedangkan pada segmen pakan, CPRO memproduksi pakan udang, pakan ikan, makanan hewan peliharaan, dan juga solusi untuk hewan aquaculture. Selain itu, perusahaan juga mengoperasikan 11 fasilitas pembenihan udang di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, di mana setiap fasilitas memiliki teknologi dan proses canggih untuk menghasilkan benur berkelanjutan, berkualitas tinggi, dan memenuhi standar global. Terakhir, berita kelima. Bakrie & Brothers atau Benber siap gelar RUU PSLV akhir Februari 2026. Minta restu right issue. Sebagaimana telah diketahui pelaku pasar bahwa PT Bakrie & Brothers Tbk atau BNBR tengah berencana menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMH METD alias right issue. Terkait rencana tersebut, pihak BNBR berencana bakal menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUU PSLV pada 27 Februari 2026 mendatang dengan agenda permintaan persetujuan pada pemegang saham atas rencana pelaksanaan right issue tersebut. Nantinya ketika restu dari pemegang saham telah didapat, perseroan akan segera menyampaikan pendaftaran right issue pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam hal ini, BNBR berencana menambah modal untuk mengakuisisi PT Cimanggis Cibitung Tol West atau CCT selaku pengelola jalan tol Cimanggis Bitung. Dalam aksi korporasi ini, BNBR bakal menerbitkan sebanyak 90 miliar saham baru seri E yang diambil dari saham portable. Saat ini jumlah saham beredar BNBR diketahui sebanyak 173,42 miliar saham. Maka dengan adanya right issue ini berpotensi akan mendilusi 33,33% saham jika memang pemegang saham tidak mau menebus right issue yang menjadi haknya. Sobat Investor, demikian Top 5 Edik Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa, pamit undur diri. Harap ingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com, dan media sosial Edik Channel. Sampai jumpa.